Oke John, malam ini gue kedatangan PO Auranti nih ya. Tuh banyak banget tuh. Sama teman gue nih, bos gue, bos Mbe. Jangan tutupin dong, woi. Nih buat teman-teman yang nanya channel Auranti PO, nih gue jelasin di sini ya, gue jabarin nih. Nih, gue sortirin dulu satu-satu. Ya. Ini size-nya kurang lebih tuh 15 sentian nih rata-rata. Tuh. Jadi yang dimaksud dengan Auranti PO itu ya kayak gini nih, ikan yang baru datang dari importir, belum rekondisi. Nah, kita beli itu. Jadi harganya itu jauh lebih murah biasanya. Makanya sekarang lagi banjir banget yang namanya cawana Auranti. Nih, kita kasih lihat nih. Tuh. Markingnya asik-asik ya. Nih kayak gini nih. Nah, nanti gue bikinin video rekondisinya di rumah, penanganan rekondisi setelah kita ngambil barang PO kayak gini. Ini yang disebut dengan PO ya. PO itu apa sih bang? Dia itu PO itu hasil WC gitu. WC alam, tangkapan alam yang dijual importir, langsung datang ke Indo. Nah, kita beli dengan harga murah. Biasanya tuh jauh lebih murah dibanding yang udah settle kayak gitu. Nih banyak nih, totalnya ada 130 ekor John. Nah, buat teman-teman yang mau mesen channel Auranti juga bisa langsung DM di Instagram gue ya. Di bawah nanti gue kasih alamatnya di deskripsi, kalian bisa lihat. Buat yang PO atau rekondisi yang udah settle lama di gue juga ada kok. Nih, ini kebetulan gue udah sortir nih John ya. Gue dapet 3 ekor. Gitu. Nah, cara sortir Auranti yang bagus itu gimana sih bang? Kalau dari PO, utamain itu nggak ada jamur ya John, atau luka di badan ini kayak gini nih mulus gitu. Nah, kalau bisa lu nyortir yang bagus ya alhamdulillah dapet yang bagus gitu. Tapi biasanya kalau ikan-ikan Auranti itu yang PO ya kayak gini, rekondisi dulu kita sendiri. Rekondisinya rada lama, syukur-syukur hidup, tapi biasanya kasusnya banyak kok yang mati juga karena dari ikan PO, karena kan wajar lah harganya murah ya kan John. Jadi kalau lu ngambilnya PO jangan berharap lebih gitu. Ya lu harus rekondisi sendiri. Ini kayak gini. Tuh, banyak ya. Buat teman-teman yang mau pesan channel Auranti gitu ya, bisa langsung DM ke Instagram gue di Bejo Naked Fish. Nanti gue taruh di deskripsi ya John ya, bisa langsung. Nah, nanti setelah video ini gue bikin video rekondisinya di rumah ya John. Ini gue masih di tempat teman gue buat nyortir dulu gitu. Nah, kalau gue pribadi, gue nggak jual PO John, tapi gue rekondisi dulu ikannya sampai settle, sampai benar-benar bisa dinikmatin, baru gue jual ke buyer gitu. Jadi ikan yang gue jual itu ikan yang udah tinggal kalian nikmatin aja di rumah. Tuh. Nah, oke, kita lanjut di video gue di rumah ya John, untuk rekondisi ikannya. Waktu pertama kali banget ngambil dari PO kayak gini nih ya John. Nah, nih banyak nih John, 130 ekor. Gue udah nyortir nih kurang lebihnya 3 ekoran. Biasanya kayaknya sih pengen nambah lagi nih. Gue ngambil 5-10 ekor mungkin. Oke, kita lanjut di video selanjutnya. Di sini gue mau ngejelasin tentang banyak banget pertanyaan dari teman-teman yang channel Aurantinya tuh mager gitu kan ya. Terus kebanyakan juga sekarang teman-teman banyak yang ngambil langsung dari ikan PO ya John ya. Ikan PO itu kayak gimana sih nih? Ikan PO tuh kayak gini nih John. Ikan yang baru datang dari importir terus kalian beli gitu, tanpa rekondisi dulu, tanpa adaptasi. Nah, ini contoh dari ikan PO tersebut gitu kan. Nah, sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe dulu, bisa like, bisa komen juga di bawah. Dan terima kasih banget gue ucapin buat teman-teman yang udah selalu support channel gue ini, yang udah selalu stay sama channel gue. Terima kasih banyak ya John ya. Nah, oke, di sini kita mau bahas ya John ya, tentang kalau kita itu beli channel Aurantinya itu PO ya John, karena harganya itu jauh lebih murah dibanding ikan yang udah settle gitu. Ikan settle itu dalam arti ikan yang sudah rekondisi lama, dipiara kiper selama, kalian beli udah tinggal nikmatin, udah tinggal nge-show. Nah, ini tuh ikan-ikan PO nya nih, aku kasih lihat nih ya. Kalau ikan PO tuh masih kayak gini nih, berantakan. Tuh. Nih. Biasanya gue itu kalau gue ngambil ikan PO, cara rekondisinya tuh kayak gini. Gue sekat gini John, jadi si ikan itu aktif. Nih, misalkan ikan yang satunya udah mulai rekondisi, udah mulai aktif, yang satunya biasanya ngikutin juga tuh, jadi kepancing gitu. Terus banyak juga kasus teman-teman yang, bang ikan gue nggak mau flaring, bang ikan gue
mojok aja, ya udah diginin aja John, simple disekat. Tuh kan pada flaring tuh kan bisa lihat tuh ngeblur ya John, karena airnya juga masih berkabut nih. Kalau ini ikan PO ya John ya, beda penanganannya sama ikan yang udah rekondisi gitu. Ini tuh ikan PO. Biasanya kalau PO-an ya gini, baru datang langsung gue sekat. Tuh kan langsung pada flaring kan John. Tuh kalian bisa lihat tuh. Nah makanya gue selalu ngusulin atau ngerekomendasiin, alangkah baiknya beli ikan yang udah settle aja John. Beli cana orantinya yang udah settle atau udah rekondisi, sama keepers udah ibarat kata udah rekondisi lah. Kalian udah tinggal nikmatin, masuk ke kalian beli, pindah ke tank kalian, udah kalian tinggal nikmatin tanpa harus progres dulu kayak gini. Ini tuh namanya progres adaptasi ya John, treatment adaptasi gitu, biar dia tuh cepet gitu rekondisinya. Karena biasanya ikan impor itu masih kaget suhu, mogok makan biasanya, stres gitu. Nah ini cara nanganinnya gue tuh kayak gini nih, gue sekat gini biar sama-sama aktif nih. Lihat nih, kalau gue gini yang satu aktif nih misalkan nih kayak gini, sini coy, tuh yang satunya juga jadi ikut aktif, jadi nggak mojok. Nah biasanya kalau lu beli ikan PO itu tergiur harga murah ya kan John ya, terus lu langsung single tank sendiri gitu, lu langsung setting tanknya sedemikian rupa, berharap ikan lu langsung show. Nggak bisa gitu kalau ikan PO. Ada yang bisa begitu, mungkin jarang lah gitu, tapi kebanyakan tuh ikannya mager-mager atau masih stres atau masih harus rekondisi dulu. Nah ini saran gue tuh lu sekat kayak gini nih. Untuk disekat kayak gini juga kalau lu punya 2 ekor ikan ya John ya, tapi kalau lu punya orantinya cuma 1, ya lu sekatnya pakai ikan lain gitu lah John lah, biar dia aktif. Bisa ikan apapun yang minimal size-nya 11-12 lah, rada sama gitu John ya. Jadi buat mancing si ikan aktif, terus ngasih makannya. Kalau ikan kayak gini tuh kalau lu mau aktif gitu, misalkan dia cuman sendiri, nggak berdua ya John ya, nggak ada sekat kayak gini, lu kasih makannya ikan mas kecil-kecil, pokoknya ikan kecil gitu. Jadi si ikan itu kan, kalau ikan kecil itu kan jalan-jalan ya, nanti sama dia dikejar-kejar nih gitu, atau udang juga bisa gitu. Makanya tuh kan akhirnya pada flaring kan, flaring dong. Nah ini juga bisa jadi solusi untuk ikan yang nggak mau flaring gitu John. Ikan yang susah flaring ya udah kalian sekat aja. Nanti kalau flaringnya udah mapan, tuh kan flaring kan, kalau flaringnya udah mapan bisa kalian pisah lagi John gitu. Nah terus penanganannya gimana? Tanknya ya udah polosan aja, nggak usah dikasih ornamen apalah, biarin aja dulu dia adaptasi gitu. Nah mungkin videonya segitu aja John, video singkat dari gua. Kalau ada pertanyaan bisa komen langsung di bawah ya, insya Allah gua jawab. Tapi kalau pertanyaannya yang udah menyangkut cerita informasi yang udah gue bagiin di video, kalau gue nggak jawab maaf ya John ya sebelumnya. Buat yang belum subscribe bisa subscribe dulu di sini. Bisa juga follow Instagram gue di sini, Bejo Snack Catfish ya John. Follow John ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu stay. Terima kasih yang udah nonton channel gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you John.